Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah, rahmat yang Tuhan berikan buat kami hingga pada hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sebelum kami berangkat kepada aktivitas kami, Tuhan, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan Ainu ngatarida asi nirohani debata sibahen haluaon nisaluhut jolma. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih itu adalah sifat dasar dari Allah kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata demikian, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bila kasih ini dihubungkan dengan penyelamatan terhadap manusia berdosa, maka itu dikatakan sebagai kasih karunia atau dikatakan sebagai anugerah. Jadi, kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus manusia itu bukan dilakukan dengan keterpaksaan, tetapi itu dilakukan karena kasih karunia yang Allah berikan, yang didasari oleh kasih-Nya yang begitu besar terhadap umatnya. Maka dari itu saudaraku, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat harus diikuti dengan kesediaan untuk meninggalkan hidup yang lama, memasuki hidup yang baru di dalam kasih karunia Allah saja. Harus siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Harus siap untuk hidup di dalam hidup yang baru, di dalam kasih karunia yang daripada Allah. Maka dari itu, jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, dimanapun kita berada, jika kita menyatakan kasih Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus, itu berarti setiap orang yang percaya harus berani meninggalkan gaya hidupnya yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah haruslah menjauhkan dirinya dari
keinginan-keinginan dunia ini. Misalnya, orang yang hidup baru, dia harus berani tidak hidup di dalam keegoisan. Dia harus berani tidak hidup di dalam kesombongan. Dia harus berani tidak menyimpan kebencian, dendam, iri hati, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena Allah memang menginginkan perubahan dari kita. Perubahan yang baik. Perubahan ke arah yang lebih baik. Maka perubahan yang seperti itu bisa kita katakan sebagai perubahan metamorfosis. Perubahan dari yang jelek menjadi yang indah, yang baik. Seperti perubahan kupu-kupu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Begitulah perubahan yang diinginkan dari Allah oleh setiap orang yang menerima Kristus, yang sudah menerima kasih karunia Allah. Maka dari itu, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita jika kita menyatakan, mengakui bahwa saya sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita harus sama-sama berani untuk mengarah ke yang lebih baik. Perubahan ke yang lebih baik. Tandanya kita telah menerima dan anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, marilah kita menunjukkan sikap hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Mari kita memperlihatkan di dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh mengatakan, boleh mengakui bahwa kita sudah menerima anugerah karunia dari Allah. Kita berani menunjukkan hidup yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan yang selalu menemani kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita akan melakukan perubahan yang lebih baik itu. Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yang sudah nyata di dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu. Engkau rela mati di kayu salib, menyelamatkan kami, membebaskan hidup kami, agar kami memperoleh hidup yang baru. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah sepanjang hidup ini kami boleh berjalan di jalannya Tuhan. Maka dari itu Bapa, kuatkan dan mampukanlah kami, agar kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Orang-orang lain boleh merasakan betapa besar kasih-Mu sepanjang hidup kami.
Berkatilah kami sepanjang satu hari ini, bahkan ke hari-hari ke depan. Kemanapun kami akan melangkah, apapun aktivitas kami, mari Tuhan yang memelihara kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, biarlah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka pribadi lepas pribadi. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami yang mendukakan hati Tuhan, agar kami semakin layak berdiri di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin.